Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fauziani. Gue dari kelompok 1 yang beranggotakan ada gue sendiri, terus ada Vika Andrianto, Bagi Yukiswara, dan Nurbana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyalahgunaan media sosial sebagai media provokasi. Langsung saja, gue akan membahas tentang latar belakangnya. Perkembangan media sosial saat ini sudah semakin pesat, yang telah membawa manusia berada pada titik di mana manusia sudah tidak bisa lepas dari media sosial dalam kehidupan sehari-harinya. Media sosial saat ini bahkan bukan hanya sekedar gaya hidup saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan ya. Semakin pesatnya media sosial saat ini tentunya juga membawa dampak positif dan dampak negatif. Nah, saat ini tuh banyak orang-orang yang tengah melakukan posting atau memposting foto seperti foto yang tidak senang, foto kecelakaan, atau foto-foto lainnya yang bisa yang seharusnya tidak diposting ke media sosial, yang bisa berujung ke tindak kejahatan, penyebaran berita hoax yang mungkin saat ini tuh sudah banyak terjadi di Indonesia ya, khususnya itu dimana masyarakat menyalahgunakan media sosial untuk melakukan provokasi atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada orang lain. Nah, di sini kelompok kami akan membahas dua kasus provokasi, yaitu satu kasus seorang wanita yang menyarankan foto presiden dan wakil presiden untuk diganti menjadi foto Gubernur DKI Jakarta, dan yang kedua ada kasus provokasi yang dilakukan oleh Trissusanti yang mengakibatkan penyerangan asrama mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Nah, untuk analisis kasus pertama yaitu penyalahgunaan media sosial sebagai media provokasi telah kembali terjadi di Indonesia. Nah, kali ini muncul karena sebuah postingan di media sosial Facebook pada tanggal 29 Juni 2019 dengan akun atas nama Astria Fitriani. Postingan tersebut viral karena berisi tentang ajakan untuk mengganti foto presiden wakil presiden menjadi foto Gubernur DKI yang terpilih saat itu, yaitu Anies Baswedan, dengan sebutan Gubernur. Nah, postingan tersangka itu pada media sosialnya berbunyi seperti berikut: kalau boleh usul, di sekolah-sekolah tidak usah lagi memasang foto presiden dan wakil presiden, turunin aja foto-fotonya. Kita sebagai guru nggak mau kan mengajarkan anak-anak didik kita tunduk, mengikuti, dan membiarkan kecurangan dan ketidakadilan. Cukup pajang foto Gubernur kita aja, Gubernur Indonesia Anies Baswedan. Nah, untuk sudut pandang hukum sosial dan politiknya akan dibahas oleh Vika Andrianto. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan analisa kasus pertama, yaitu kasus Astria Fitriani. Dalam kasus ini kami membaginya dalam 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang hukum, politik, dan sosial. Langsung kita mulai saja dari sudut pandang pertama, yaitu sudut pandang hukum. Kasus ini masuk ke jalur hukum hingga menetapkan Astria Fitriani menjadi tersangka setelah seorang warga berinisial TCS melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Utara. Astria
diduga melakukan pelanggaran pidana, yaitu UU ITE dan Undang-Undang Hukum Pidana. Dia dianggap melanggar pasal berlapis, yaitu mulai dari pasal soal UU ITE, hukum pidana, hingga 2 pasal soal penghasutan dan penghinaan kepada kepala negara. Hal tersebut menyebabkan Asteria terancam hukuman hingga maksimal 6 tahun dan serta denda hingga 1 miliar rupiah. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu soal sudut pandang politik. Jadi diketahui bahwa Asteria melakukan postingan tersebut karena dia masih dalam suasana pasca pemilu, hingga menyebabkan Asteria terbawa emosi hingga dia tidak dapat menahan untuk melakukan postingan tersebut. Yang terakhir kita masuk ke sudut pandang sosial. Di sudut pandang sosial ini seharusnya kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebelum kita melakukan atau menyampaikan pikiran dan pendapat di media sosial, seharusnya kita dapat terlebih dahulu mengecek apakah ini melanggar norma hukum, norma sosial, atau melanggar hak asasi manusia lain. Dan hal tersebut juga sebagai pembelajaran bahwa etika bermedia sosial itu sangat penting, sehingga kasus seperti Asteria ini tidak terulang di kemudian hari. Ya, sekian pembahasan dari kasus pertama. Kita lanjut ke kasus kedua. Saya Nurbana. Di sini saya akan menganalisa sudut pandang dan sosial dari kasus Tri Susanti. Sudut pandang hukum dari kasus Tri Susanti ditetapkan penyidik Polda Jatim pada tanggal 3 September 2019 dijerat pasal berlapis tentang ujaran kebencian hingga berita bohong. Dari sudut pandang sosial, akibat dari provokasi dan ajakan mengepung asrama Papua yang dilakukan oleh Tri Susanti menimbulkan efek setelahnya. Pada tanggal 17 Agustus muncul ujaran-ujaran rahasia yang disebut memicu akan kerusuhan di sejumlah daerah Papua dan Papua Barat. Hal tersebut sangat disayangkan apabila terjadi pada tempat tanggal 17 Agustus di mana itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kasus ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan prasangka buruk dari masyarakat Papua bahwa sebenarnya mereka tidak dianggap sebagai bagian dari NKRI yang padahal itu tidak benar. Saya Gigi Suara, saya akan melanjutkan pembahasan dari Nurbana. Menurut sudut pandang teknologi, penggunaan teknologi yang makin hari makin canggih membuat semua informasi dapat diperoleh secara cepat. Contohnya penggunaan media sosial seperti grup WhatsApp yang sering digunakan sebagai media penyebaran berita bohong atau hoax. Seakan telah menjadi sebuah fakta bagi kita semua bahwa masyarakat kita gemar akan berita palsu yang belum tentu memiliki kebenaran dan justru menjadi konsumsi dan kebiasaan sehari-hari, sehingga kegiatan saling sebar berita palsu atau hoax telah membudaya hingga menjadi bagian dari gaya hidup yang dijalankan baik dipaksa ataupun tidak. Jika melihat kepada tren penggunaan internet di Indonesia, maka kurang lebih 50% penduduk Indonesia rentan terpapar penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan secara viral dan berantai, terutama yang disebarkan secara masif melalui media sosial. Contohnya seperti kasus di atas, yang sangat menimbulkan kekacauan besar karena mudahnya menerima berita bohong atau hoax dari sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerusuhan sehingga hampir terjadi perpecahan. Dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian hingga provokasi di media sosial harus dihentikan karena sangat berdampak buruk bagi yang menyebarkan atau yang mengkonsumsinya, karena dapat dijerat Undang-Undang ITE yang mengatur tentang masalah itu. Dan yang terlibat dapat dikenakan hukuman pidana, bahkan sampai di penjara. Selain itu, dampak yang lebih besar lagi adalah hanya dengan menyebarkan atau membuat hoax,
seseorang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di suatu negara atau dapat menyebabkan kerusuhan massal hanya dari beberapa kalimat saja. Untuk itulah, dari kesadaran diri kita sendiri, marilah kita hendaknya tidak melakukan ujaran kebencian, tidak memprovokasi juga, tidak membuat berita bohong di media sosial, agar kita dapat menjaga jagat media sosial di negara kita ini tetap sehat dan tidak menyebabkan kerugian di kedepannya. Terima kasih. Berikut pembahasan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.